menunggu yang lain ya. Kita sambil menunggu temannya yang lain, masih ada sisa waktu kurang lebih 4 menit ya Bapak Ibu. Kita ngobrol-ngobrol sejenak dan minta tolong Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan ini untuk membuka videonya, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama atau perdana ya, pertemuan perdana kita di program Guru Penggerak Angkatan 11 ya. Selamat datang Pak Suwardi. Pak Suwardi PP ya Pak Suwardi ya. Halo Pak Suwardi, bisa dengar suara saya Pak Suwardi? Halo Bu Narheti. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bisa menghubungi rekan-rekan yang lain ya, supaya bisa segera masuk ke room kita, karena ini adalah pertemuan perdana kita. Kita akan melaksanakan ruang kolaborasi berdiskusi terkait eksplorasi konsep di modul 1.1 ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan perkenalan terlebih dahulu. Waktu kita dibatasin ya 2 jam pelajaran, atau kalau kita hitung dalam waktu menggunakan jam adalah 90 menit atau 1,5 jam gitu ya. Pak Suwardi, dengar suara saya Pak Suwardi? Halo? Iya Pak, jelas suaranya Pak. Oh jelas ya, oke. Oke, bisa dihubungin teman-temannya ya, CGP-nya Pak Suwardi, supaya bisa masuk ke room-nya, karena dijadwalkan pukul 8. Oke, Bu baik, Windy saya coba sebagai PP-nya juga untuk bisa menghubungi rekan-rekannya. Gelap banget sih lah. Kok gelap banget ya Mama lah? Gelap. Halo Bu Margareta, selamat malam. Halo Bu Santi, selamat malam Bu Santi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya Bu ya? Oke ya, 1 menit lagi. Jumlah CGP kita ada 9 ya? 8 Pak kayaknya. Betul Pak Suwardi? CGP-nya Pak Suwardi ada berapa? CGP saya ada 4, punya Bu Windy 4, 8 semua Pak. Bu Windy 4, oh 8 ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, masih 3 yang belum masuk ya? Iya Pak, saya coba hubungi dulu beberapa, Ibrahim. Oke Pak. Sambil menunggu yang lain, karena waktunya kita udah pukul 8.00 atau pukul 8 malam, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan perdana ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca doa ya. Bagi yang muslim silakan membaca doa, dan yang non muslim juga berdoa menurut yang masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan minta Pak Suwardi, karena di sini yang laki-laki Pak Suwardi aja ya, untuk memimpin doa nanti di setiap pertemuan di ruang kolaborasi berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau di ruang kolaborasi menggunakan
link fasilitator ini tertulis nama saya fasilitator 11014 ya. Itu adalah identitas ya, angkatan 11 di kelas 14 ya. Bapak Ibu, di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara. Saya perkenalkan, nama saya Aries Sutrianto. Saya adalah fasilitator asal Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tugas saya saat ini sebagai Kepala SMK Negeri 7 Balikpapan Kaltim ya Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Nanti kita akan satu-satu memperkenalkan diri beserta merefleksikan atas apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 di alur eksplorasi konsep. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk perkenalan saya cukup itu saja dulu. Nanti sambil berjalan waktu kurang lebih 6 bulan ke depan nanti kita akan sama saling mengenal, dan mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk bisa berjumpa ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa berjumpa di, biasanya sih di Lokakarya gitu ya, di Lokakarya terakhir, Lokakarya 7, mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan silaturahmi dan perkenalan kita ini menjadikan keberkahan bagi kita, menjadikan sebuah stigma yang baik dan positif untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Saya izin share materi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kelihatan semua ya? Oke, kelihatan ya. Oke, materi yang kita buka pada hari ini adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara ya. Itu modul 1 ya Bapak Ibu. Kemudian sesinya adalah kita akan berdiskusi terkait refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Nah, untuk spesial di modul 1.1 di eksplorasi konsep, kita berkesempatan untuk berjumpa selama kurang lebih 2 jam pelajaran ya, 2 jam pelajaran. Nanti di eksplorasi konsep berikutnya di modul 1.2 dan seterusnya kita tidak bertemu secara virtual. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan eksplorasi itu dalam bentuk asinkron ya di LMS, dan Bapak Ibu bisa mengerjakan diskusi-diskusi secara mandiri di forum LMS-nya. Waktunya adalah 2 jam pelajaran bersama saya. Di situ bisa lihat nama saya Aries Sutrianto, bertugas sebagai Kepala SMK Negeri 7 Balikpapan, Kalimantan Timur. Kompetensi yang diharapkan adalah Bapak Ibu sebagai guru penggerak memahami peran dan alasan kenapa bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui refleksi diri ini bisa terdokumentasi ya, mampu secara reguler dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian yang berikutnya, capaian-capaian yang diharapkan adalah mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi-refleksi atas korelasi pemikiran-pemikiran yang ada di lingkungan Bapak Ibu atau di lingkungan pendidikan lokal di sekitaran CIGIP ya. Kemudian mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk ditetapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, ini saya tadi udah membaca ya refleksi-refleksi yang sudah Bapak Ibu tulis di LMS ya. Di belajar mandirinya sudah cukup luar biasa. Saya sudah memberikan komentar-komentar ya. Komentar-komentar tidak banyak, tetapi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi dan berimplikasi baik pada Bapak Ibu semua ya. Untuk penilaiannya juga luar biasa ya. Saya memberikan penilaian yang baik karena memang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan kerjakan itu harapannya menjadi sesuatu yang memang seimbang antara apa yang dipelajari dan
diimplementasikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian secara khusus diharapkan Bapak Ibu ya selaku CGP itu memiliki pengetahuan dasar-dasar terkait dengan Ki Hajar Dewantara ya, pemikiran-pemikirannya, kemudian memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal di kelas maupun nanti lokal di sekolah maupun kalau suatu saat Bapak Ibu menjadi pengawas ya. Karena harapannya seperti undang-undang yang saat ini ya tahun 2023 terkait dengan kompetensi kepala sekolah itu semuanya ada di materi Bapak Ibu di guru penggerak, dan harapannya bukan harapannya ya, pemerintah memang memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi posisi-posisi lowong di jajaran kepala sekolah dan pengawas. Itu sudah menjadi aturan ya, Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ya. Nah, sikap-sikap reflektif kritis dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menentukan murid sebagai kekuatan dan kodratnya. Ya, Bapak Ibu. Selamat datang Pak Ibrahim. Ya, oke ya. Salam kenal Pak Ibrahim, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan sedikit perkenalan tentang refleksi-refleksi terkait pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga sudah menyampaikan apa-apa nanti yang akan diharapkan oleh guru penggerak terkait dengan modul 1 ya, paket modul 1 dan subnya adalah 1.1 ya. Nanti yang kedua nanti kita akan berefleksi ya, refleksi secara kritis ya, sekaligus perkenalan diri ya. Bapak Ibu akan memperkenalkan diri bagaimana Bapak Ibu atau apa ya, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari modul 1.1 ini gitu ya. Baik, tapi sebelum itu saya ingin sampaikan terkait dengan kesepakatan belajar kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Baik, selamat datang Bu Rahmawati Rashid ya, Bu Rahmawati. Mana orang ini? Oke, selamat datang Bu Rahmawati ya. Baik, kita mulai, kita lanjutkan ya, bahwa kesepakatan belajar kali ini ya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, termasuk saya yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, dan harapannya adalah Bapak Ibu menutup suaranya ya, di off-kan ya soundnya. Kemudian silakan berpendapat ketika sudah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh selama jam pembelajaran sinkronus dimulai hingga akhir, dan yang terakhir adalah bisa mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan gembira. Saya yakin Bapak Ibu di sini kondisinya gembira ya. Nanti hari ini kita melaksanakan pembelajaran kita malam hari ya. Besok itu kan modul 1.1 untuk sinkronus ya. Sinkronus, kemudian tanggal 26 atau 25 kita pertemuan lagi sinkronus untuk presentasi ya. Nanti kalau kesepakatannya jam 8 malam seperti hari ini silahkan disepakati, tapi kalau besok Bapak Ibu, Pak besok jam 2 kah karena hari Jumat, habis Jumatan bisa Pak, kebetulan jam kosong gitu. Karena saya menggunakan prinsip bahwa pembelajaran kita ini adalah pembelajaran di luar jam kerja ya Bapak Ibu, jadi saya menggunakan waktu bisanya malam atau kalau hari Jumat ya jam 2. Sepakat ya Bapak Ibu untuk ini? Bisa kita sepakati untuk pertemuannya? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Sepakat. Nanti kalaupun Bapak Ibu ada yang dikeluhkan atau pas ada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang membuat Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan tidak bisa fokus, silakan nanti dikomunikasikan dengan saya ya, dikomunikasikan dengan saya Pak, seandainya ya. Pak di sini kondisinya hujan Pak, mohon maaf, itu saya tidak bisa aktif video dan sebagainya, tetapi harus didukung dengan bukti-bukti yang jelas ya. Itu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya?
Sepakat ya. Karena saya belum tahu ya lingkungan di Kaltara ini seperti apa. Ya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, ini adalah pertemuan saya yang ketiga dengan CGP ya. Sebelumnya di angkatan 6, saya berada di Jawa Timur ya, di Kepulauan Madura. Kemudian angkatan 9 di Kaltim ya, di negeri sendiri. Kemudian angkatan 11 ini saya berada di Kalimantan Utara. Jadi 3 angkatan ini saya berada di 3 posisi dan lingkungan yang berbeda. Jadi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon silahkan disampaikan saja ya. Jangan sampai kita nanti ada yang tidak berkenan atau kurang bagaimananya ya, karena kita memang pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdampak gitu ya. Pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdampak. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk kesepakatan kali ini? Iya, Pak. Bisa ya? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat sekarang setelah saya berkenalan ya, saya berkenalan ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan tujuan pembelajarannya adalah mampu memberikan perspektif tentang refleksi kritis yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu kan Bapak pendidikan kita ya. Tadi saya lihat di LMS juga Bapak Ibu sudah mengerjakan di modul mandirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan sambil memperkenalkan diri ya, menyampaikan apa yang sudah direfleksikan melalui LMS yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Itu ya. Untuk PP-nya Pak Suwardi dan Bu Windy ya, boleh untuk meng-off-kan videonya. Kemudian yang lain nanti silahkan untuk memberikan hand raise-nya dan menyampaikan ya, perkenalkan namanya siapa, PP-nya siapa, kemudian refleksi yang sudah dikerjakan di LMS tadi disampaikan. Waktunya ada 8 ya, ada 8 bagi 30 menit. Berarti satu orang itu sekitar 5-7 menit ya. Oke, dari Ibu Rahmawati. Oke, silakan Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Fasil, Pak Aris. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 11, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rashid. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Tarakan. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyelesaikan di modul 1.1F ya Pak ya, kalau tidak salah. Yang saya bisa sampaikan, yang saya tangkap adalah bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan awal dari pergerakan pendidikan di Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui dari modul yang kita baca sama-sama, sebelumnya itu kan ada pendidikan kolonial ya, yang hanya diperuntukkan. Jadi sekolah dibuka hanya untuk kaum-kaum tertentu. Dan setelah di tahun 1922, Bapak KHD hadir dengan membuka sekolah yang terbuka untuk umum. Itu yang saya sangat apresiasi, bahwa Bapak KHD ini sudah memberikan kemerdekaan kepada warga Indonesia saat itu. Kemudian saya sangat tertarik dengan bahasa pengajaran dan pendidikan, Pak. Ya, jadi selama ini kan yang kita ketahui, yang saya ketahui, saya pribadi ketahui, pengajaran dengan pendidikan itu berbeda. Ya, ternyata setelah saya membaca, ternyata pengajaran dan pendidikan itu satu kesatuan. Jadi pengajaran adalah bagian terkecil dari pendidikan. Kemudian pendidikan itu selama ini pemahaman saya itu sangat sempit sekali. Jadi pendidikan kalau menurut saya ya hanya membimbing, mendidik anak-anak. Tapi ternyata menurut Bapak KHD, pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak, ya, agar kodrat anak tersebut bisa tumbuh kembang, yang pada akhirnya nanti anak-anak kita bisa menemukan keselamatan hidup dan sadar diri sebagai anggota pribadi dan anggota masyarakat. Jadi
tugas kita sebagai guru di sini betul-betul hanya menuntun, ya hanya mengarahkan agar anak-anak kita ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian saya tertarik Pak dengan contoh yang diberikan di situ bahwa kodrat itu ya misalnya apabila petani menanam padi, maka yang akan tumbuh itu akan padi, tidak mungkin padi yang ditanam yang tumbuh adalah jagung. Ya, jadi di sini mungkin pelajaran bagi orang tua bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Misalnya anak-anak kita nanti misalnya mau menjadi dokter. Nah, kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan dia menjadi guru. Ya, jadi ini yang menjadi refleksi saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru bahwa sebenarnya tugas kita ini hanya memfasilitasi anak-anak, hanya menuntut anak-anak agar kodrat yang dia bawa sejak lahir bisa tumbuh dan kembang. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Rahmawati ya, luar biasa sekali bahwa tumbuh kembang anak itu juga seperti halnya menanam padi ya. Ketika kita menanam padi tidak mungkin yang tumbuh ada jagung, tetapi ketika kita menanam padi itu juga pasti bisa diikuti dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain Bu ya. Ada rumput, ada yang apa-apa yang ada. Tergantung bagaimana kita merawatnya gitu ya, bagaimana kita memupuknya sehingga hasilnya bisa maksimal. Luar biasa sekali Bu Rahmawati ya. Kita lanjutkan ya. Saya salah perhitungan tadi bukan 5 sampai 7 ya. Jadi kalau 30 menit bagi 8 itu ya sekitar 4 menitan ya. Pas Bu Rahma ya. Ya silakan dilanjut Pak Ibrahim. Monggo Pak Ibrahim. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya saat ini bertugas di Satuan Pendidikan SDN 032 Tanjung Batu Tarakan. Saya saat ini mengajar di kelas 4 Pak, sebagai guru kelas. Salam kenal Pak Waris. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari modul yang saya pelajari secara ringkas, inti daripada modul 1.1 tersebut adalah bagaimana seorang pendidik tersebut mengetahui bagaimana apa yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia khususnya. Jadi dari perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia, dari seperti yang dikatakan tadi Bu Rahmawati bahwa pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial itu memang hanya dibatasi pada kaum-kaum yang dekat dengan kekuasaan, artinya dengan kolonial tersebut. Sedangkan kaum pribumi itu hanya dibatasi pada sekedar hanya bisa membaca dan berhitung, menulis berhitung. Jadi tidak pada soft skill yang memang perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang kami pelajari bahwa saat ini memang tantangan yang lebih berat dari apa yang kita hadapi di dunia pendidikan, terutama pada perkembangan zaman yang saat ini benar-benar sulit untuk kita prediksi sebagai pendidik, karena informasi yang diterima oleh peserta didik atau anak yang zaman sekarang itu lebih cepat daripada apa yang biasanya kita terima. Karena informasi-informasi tersebut memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga kita sebagai pendidik, dari refleksi yang saya pelajari di apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai panutan atau contoh yang menjadi tuntunan yang akan dijadikan pedoman oleh peserta didik atau anak-anak generasi sekarang itu memang yang paling berat disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita itu sebagai teladan, contoh yang akan menjadi teladan yang ditiru oleh peserta didik, di mana yang lebih ditingkatkan dari contoh yang itu adalah sikap dan etika kita. Jadi menurut saya dari modul yang saya pelajari memang banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita perbaiki, kita introspeksi diri dari sistem pendekatan yang kita gunakan di kelas yang kita lakukan.
Misalnya sering kita melakukan pembelajaran-pembelajaran yang hanya menganggap bahwa seorang pendidik itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan penuh di dalam kelas. Terkadang kita tidak mendengarkan atau memberi kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan soft skill-nya, mengembangkan apa yang menjadi suatu kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi dari mereka masing-masing individu itu memiliki suatu kodrat yang punya cara pandang tersendiri. Jadi masing-masing anak itu punya cara pandang tersendiri. Terkadang kita masih sulit untuk memahami mereka itu memiliki kemampuan atau kodrat yang harusnya kita kembangkan berdasarkan dengan perkembangan zaman yang saat ini sangat sulit untuk kita hindari bahwa perkembangan teknologi, informasi, sosial media itu adalah tantangan yang paling besar yang saat ini kita hadapi. Terus yang kedua, tentang bagaimana seorang pendidik itu, dari yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah meskipun siswa atau peserta didik tersebut diberi keleluasaan atau kemerdekaan untuk mereka menentukan apa yang menjadi mereka punya semacam kemampuan, tapi sebagai pendidik kita tidak boleh membiarkan mereka untuk lepas daripada pengawasan atau contoh-contoh perilaku yang bisa kita tekankan atau yang bisa kita berikan agar mereka tetap pada arah pada jalur perkembangan yang lebih baik. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim, luar biasa ya. Pemikiran beliau sangat reflektif sekali ya. Yang saya tangkap tadi bisa bahwa beliau sudah menggunakan apa yang sudah dipikirkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dikoneksikan dengan kebutuhan belajar saat ini. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua ini bisa lebih konstruktif lagi dalam mengembangkan pola kita dalam memikirkan masa depan anak-anak didik kita, sehingga kita juga secara tidak langsung memikirkan ya, keberlangsungan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar ya, seperti tujuan kita ini ya, tujuan menjadikan Indonesia emas di 2045 itu bisa benar-benar terwujud gitu ya Bapak Ibu. Terlepas dari apapun ya pandangan dan persepsi berbagai kalangan itu ya, karena kita memang pada saat ini yang kita harapkan, yang diharapkan oleh bangsa adalah bagaimana kita bisa menjadikan generasi-generasi muda ini menjadi generasi emas, generasi-generasi penerus ini menjadi generasi yang bisa berjalan lebih baik dan menjadi benar-benar penerus keberlangsungan negara kita ini. Luar biasa sekali Pak Ibrahim, Bu Rahmawati. Kita lanjutkan yang berikutnya. Siapa yang raise hand? Ibu Sumartini, silakan Bu Sumartini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumartini. Tempat tugas saya itu SD Negeri 042 Juata Laut, Tarakan Utara. Menurut pendapat saya, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat berakar pada konsep pendidikan yang berpusat pada anak dan penghargaan terhadap kodrat alam anak. Jadi untuk memahami dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks melatih dan memaknai kekuatan kodrat anak, ada beberapa prinsip yang dari inti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Jadi Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memerdekakan anak dari belenggu kebodohan dan ketidakmampuan, memberikan kebebasan untuk berpikir dan berkreasi sesuai dengan potensi dirinya sendiri.
Kemudian Ki Hajar Dewantara mengajarkan yaitu namanya Tripusat Pendidikan, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi ketiga pusat inilah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Yaitu Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam mereka, yaitu sifat-sifat dan bakat alami yang mereka miliki, serta kodrat zaman, yaitu kondisi dan tuntutan zaman yang terus berubah-ubah. Yang selanjutnya itu Ingarso, Suntolodo, Imadia, Mangkarsa, dan Tuturi Handayani. Ini adalah prinsip kepemimpinan yang juga selalu didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik itu harus bisa menjadi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Nah, kebetulan tempat saya itu yaitu daerah Juwata Laut, daerah pantai. Jadi penerapan konteks lokal sosial budayanya itu yaitu berhubungan dengan laut dan pantainya. Pendidikan jadi harus menghargai dan mengintegrasikan keanekaragaman budaya setempat, mengajarkan anak-anak tentang adat istiadat, bahasa daerah, dan nilai-nilai budaya lokalnya, supaya anak-anak itu memahami identitas dan akar budaya mereka. Kemudian lingkungan alam dijadikan sumber pembelajaran. Jadi kebetulan kami itu setiap hari Jumat ada jalan santai. Jadi sambil anak-anak jalan santai melihat pekerjaan nelayan, yaitu mengolah ikan tipis. Bagaimana ibu-ibu nelayan itu menjemur ikan tipis, membelai ikan tipis, dan bagaimana mengepaknya sehingga dan dijual sebagai kegiatan ekonomi. Partisipasi masyarakat. Kebetulan di sekolah kami itu ada paguyuban kelas. Jadi kami melibatkan paguyuban itu untuk kegiatan sekolah, misalnya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian teknologi dan kodrat zaman. Jadi kita harus juga memperhatikan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi saat ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi akan ketinggalan. Pendidikan berbasis nilai-nilai lokal. Ini kesulitan bagi kami karena kami rata-rata pengajar itu adalah pendatang. Dan kami tidak memahami bahasa lokal daerah setempat dan nilai-nilai budayanya. Itu juga menjadi kesulitan kami pengajar di tempat kami mengajar. Dalam proses pendidikan anak menuntun dapat dimaknai sebagai memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada anak-anak dalam perjalanan mereka untuk belajar dan berkembang. Jadi menuntun itu bukan hanya sekedar memberi instruksi, tetapi juga melibatkan pemahaman akan kebutuhan, potensi, dan minat anak. Jadi selama ini kita mengajar itu hanya memberikan instruksi tanpa mau melihat apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Kemudian dalam konteks sosial budaya yang sudah tadi saya jelaskan itu, kebetulan di Juwata Laut itu adalah daerah laut. Jadi mempertimbangkan nilai-nilai daerah yang ada di daerah tersebut. Yang dapat dilakukan mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya, yaitu tetapi ini belum ada mengintegrasikan kurikulum dengan budaya lokal, atau saya juga belum paham. Kemudian pembelajaran kontekstual, yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, misalnya pantai yang saya tadi jelas itu melihat ibu-ibu nelayan mengolah ikan tipis, melibatkan komunitas sekolah yaitu komite dan paguyuban. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya lokal seperti kebersamaan, kerjasama, dan rasa hormat.
Kemudian penerapan pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang unik. Memahami dan mengembangkan kodrat anak berarti mengakui dan mendukung pendidikan tersebut sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Kondisi dan tuntutan zaman terus berubah, jadi pendidikan yang relevan mampu menyiapkan anak untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Kita termasuk mengajarkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Karena anak-anak ini kadang-kadang lebih pintar siswanya daripada gurunya menggunakan teknologi. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara berhamba pada anak. Peran saya sebagai pendidik yaitu Baik, Ibu mendengarkan Sumarti, dan waktunya memahami. nah, waktunya terlalu panjang. Ibu sudah menjelaskan cukup jelas sekali ya. Cukup jelas sekali apa yang sudah Ibu Sumartini sampaikan. Mohon maaf saya potong Bu ya, karena memang kita harus ngikutin waktu. Tapi luar biasa sekali ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Sumartini ya. Tadi saya lihat ada bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sumartini sudah mengikuti pembelajaran dan Ki Hajar Dewantara berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Bagaimana kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sana itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan juga berkaitan dengan kondisi zaman yang saat ini sudah berhubungan dengan teknologi yang cukup tinggi sehingga para pendidik juga dipaksa untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Tadi yang saya tangkap ya, Dan ada hal lagi yang disampaikan oleh Bu Sumartini tadi bahwa rata-rata di sana ya, termasuk Bu Sumartini, bahwa beliau adalah pendatang ya, sehingga harus menyesuaikan ya dengan segi bahasanya, mungkin karakternya dan lain-lain, itu akan menjadikan salah satu tantangan ya, bukan banyak tantangan, akan menjadikan salah satu tantangan bagi kita sebagai pendidik ya untuk bisa menyesuaikan diri, yang mana kondisi-kondisi seperti itu menjadi sesuatu yang memang kita lah yang harus menyesuaikan, bukan orang tersebut yang menyesuaikan kepada kita. Sehingga kalau kita sama-sama menyadarinya, maka kita akan sama-sama menyesuaikan gitu, ya. Karena yang dibutuhkan adalah dalam proses belajar dan berpendidikan adalah sama-sama untuk saling memahami dan mengerti gitu, ya. Oke ya, untuk refleksi ini saya anggap 3 orang cukup ya, karena ini berdasarkan refleksi yang sebenarnya sudah Bapak Ibu tulis di LMS tadi ya, di LMS, tapi kalau saya menggunakan semuanya menggunakan refleksi ini nanti nggak selesai ya. Nah sekarang selanjutnya nanti saya akan refleksikan terkait dengan beberapa kata kunci yang muncul di pertanyaan-pertanyaan kunci. Nanti Bapak Ibu silahkan dijawab di kolom chatnya ya. Kolom chatnya saya tidak menggunakan teknologi yang lebih tinggi seperti Padlet dan lain-lain untuk sementara ini, ya sejauh mana kemampuan kita dalam berteknologi di awal-awal ini. Nanti ke depan kita juga akan menggunakan Padlet, menggunakan Menti dan lain-lain ya. Nah silakan buka di chatnya ya, nanti silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang saya tuliskan di kolom chat ya, berkaitan dengan apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya ya, berarti bagi Bapak Ibu TGP yang ada di sana. Silakan dituliskan di kolom chat, nanti saya akan merefleksikan.
Saya mohon izin ya kalau ada suara yang Bapak Ibu tidak sengaja muncul di ini, saya unmute ya dari sini ya. Supaya tidak terganggu gitu ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat sudah tertulis ya, terjawab ya Pak Heri Duyanto memberikan pernyataan bahwa menuntun itu adalah memberikan arahan dan pemahaman atas segala tindak laku anak. Kemudian Bu Fitriani menuntun adalah membimbing ya dan menjadi anak-anak yang lebih baik. Kemudian Ibu Rahmawati mengarahkan atau menunjukkan kemudian Bu Sumarti ini memberikan arahan bimbingan dengan penuh potensi. Kemudian Pak Ibrahim menuntun adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan memberikan contoh sebagai panutan untuk ditiru, dengan selalu memberikan perhatian penuh tanpa membiarkan lepas tanpa pengawasan. Nah, sini saya mau dengar sih dari Pak Heri Duyanto ini ya. Pak Heri, monggo Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang apa yang sudah Bapak tuliskan di kolom chat. Monggo Pak ya, saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah kedengar Bapak Ibu? Dengar. Oke, baik. Dengar Bapak. Baik, saya izin lanjutkan ya. Perkenalkan, nama saya Heri Duyanto. Saya adalah guru di SMP Negeri 5 Tarakan. Mengenai statement yang saya tulis di kolom komentar terkait masalah makna menuntun, artinya memberikan arahan dan memberikan pemahaman. Dalam tingkah laku anak-anak ini ada nilai positif dan nilai negatif yang terkadang mereka lakukan. Untuk nilai positif, mungkin kita bisa memberikan arahan, memberikan sebuah apresiasi ya terhadap apa tingkah laku anak. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya negatif, maka kita harus memberikan pemahaman baik secara individu terhadap dampak yang dia terima maupun dampak yang diterima oleh orang lain. Itu kita memberikan pemahaman. Apa yang ketika dia berbuat seperti ini, bagaimana manfaat atau kerugian balik dirinya, maupun juga apa yang akan dialami oleh teman-temannya. Itu yang saya maksud dengan konteks pemahaman terhadap tindak laku. Karena biasanya anak-anak dalam lingkungannya itu berbuat dengan berdasarkan kesenangannya, dengan hobinya, tapi ada hal-hal yang terkadang tidak pantas ataupun tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nah, kita sebagai seorang pendidik, jangan pernah sekali-sekali mengabaikan tindak laku anak-anak yang sifatnya negatif. Karena sekali kita membiarkan itu akan memberikan hal-hal yang lebih buruk ke depannya. Untuk itu dalam setiap tindak laku kita harus arahkan mana yang baik dan mana yang buruk dan memberikan pemahaman manfaatnya timbal balik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Mungkin seperti itu Bapak Aris. Baik, baik. Terima kasih Pak Heri. Ya. Saya manggilnya Pak Heri apa Pak Dwi nih? Boleh Pak Heri, boleh Pak Dwi. Tapi Pak Heri aja, biasanya panggil Pak Heri Pak. Baik, baik Pak Heri. Terima kasih banyak, luar biasa sekali ya Pak Heri. Penjelasannya sangat gamblang sekali bahwa menuntun itu adalah memberikan arahan dan pemahaman atas perilaku anak ya, sehingga dalam proses arahan, dalam pemberian arahan nih guru sebagai orang yang kalau dalam pendidikan ya jadi antara ya bisa dalam 3 posisi ya, trilogi ya. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus bisa ing madyo mangun kapso gitu ya. Ketika kita di belakang, ya kita harus mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak kita.
Dan ketika kita sudah menjadi di depan, ya, ketika kita mengajar atau ketika kita sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, ya, kita harus bisa menjadi ingarso sung tulodo, ya, memberikan teladan dan gambaran-gambaran positif terhadap apa yang kita buat secara rasional, secara nyata kepada anak-anak didik kita dan juga pastinya kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah bentuk-bentuk dari proses menuntun, ya. Jadi menuntun ini dalam bahasa yang sederhana, ya, kita kalau orang Jawa pegang tangannya kemudian diajak jalan, itu menuntun, ya. Tapi kalau dalam hal berkaitan dengan pemikiran, ya berarti kan ya kita adalah bagaimana kita bisa mampu mengarahkan tanpa harus membawa tangan tersebut. Mereka sudah mengikuti arah-arah yang kita lakukan, gitu, ya. Nah, kemudian Ibu Fitriani, ya, tadi belum berkomentar ya Bu Fitriani, ya. Nah, silakan Bu Fitriani. Kalau tadi Pak Heri itu menuntun adalah memberikan arahan, nah sekarang Bu Fitriani ini membimbing anak menjadi anak yang lebih baik, ya. Artinya kata kuncinya adalah membimbing. Silakan Bu Fitriani untuk bisa menyampaikan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya CGP Angkatan 10. Saya dari SD 041. Saat ini menjadi guru mata pelajaran matematika. Menurut pendapat saya, menuntun yaitu membimbing anak menjadi lebih baik. Maksudnya yaitu membimbing atau membantu siswa terus berproses dalam pembelajarannya yang mencakup dalam arahan moral, etika, serta nilai-nilai yang baik. Jadi sebagai pendidik itu kita berkolaborasi dengan siswa, membimbing, memberikan ruang untuk berpikir kritis dan mendorong anak-anak biar lebih mengkomunikasikan secara kreatif dan inovatif apa yang ada di pikirannya. Jadi tingkah laku anak-anak bisa kita batasi juga melalui pembimbingan kita ini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih, luar biasa ya Bu Fitriani, ya. Artinya bahwa sebenarnya dalam kalimat kata merdeka belajar itu kan berarti kita memang harus menuntun, membimbing anak-anak menjadi lebih baik, ya. Bukan berarti melepaskan, ya. Sekarang kan banyak sekali komentar-komentar bahwa sekolah merdeka, ya, kan sudah merdeka anak-anak. Jadi tidak usah diajar pun mereka udah biasa gitu, ya. Nah, ketika kita sudah paham terkait dengan refleksi ini bahwa sebenarnya kalimat merdeka itu adalah bagaimana kita bisa menuntun, ya, bukan hanya kita memberikan materi-materi yang berkaitan dengan keilmuan, tetapi kita juga bisa mengajarkan mereka terkait perilaku, membimbing mereka ke arah yang lebih baik, gitu, ya. Jadi mindset yang seperti itu yang memang harus diubah dan harus kita pahami. Maka dari itu beberapa kali saya juga sampaikan kepada rekan-rekan CGP saat itu, ya, bahwa ketika Anda belum masuk di modul, ya mungkin Anda menganggap bahwa merdeka itu yang merdeka sebebas-bebasnya, tapi ketika nanti masuk di modul 1 menerapkan terkait dengan refleksi Ki Hajar Dewantara, nanti Anda akan tahu bagaimana proses sebenarnya menuntun itu. Bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, gitu, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu udah berada di posisi ini, bukan hanya membaca, bukan hanya berliterasi tanpa aksi, ya, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan dan mengaktualisasikan apa yang sudah kita pelajari. Itu harapannya Bapak Ibu, ya. Bukan berarti saya sempurna dan bisa seperti itu, ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar ke arah membimbing anak-anak yang lebih baik, gitu, ya. Luar biasa sekali Bu Fitriani, Pak Heri, ya. Kemudian saya tidak bisa meminta satu persatu untuk menjelaskan, ya, nanti akan saya sebutkan lagi, ya, pertanyaan-pertanyaan kunci yang nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tuliskan, ya. Nah, ketika tadi Bapak Ibu udah menjelaskan makna kata menuntun, sekarang saya ingin juga pertanyakan, ya, bagaimana kata menuntun itu, ya. Ini kayaknya yang menarik ini pertanyaannya nih. Silahkan ditulis
tuliskan di kolom chat ya, bagaimana kata menuntun. Ya. Bapak Ibu memaknai konteks sosial budaya di daerahnya. Ya. Pendapat yang Bapak Ibu lakukan atau pendapat apa dapat saya lakukan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah. Silakan. Ini korelasinya dengan kondisi lingkungan Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa mengintervensi ya, karena pasti berbeda-beda. Bapak Ibu yang belum menjawab dan belum berkomentar akan mendapatkan giliran memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah ditulis. Silakan semuanya bisa menulis di kolom chat. Ini nulis di kolom chatnya yang bagian mana ya? Saya masuk ke WhatsApp. Ya, silakan di kolom chat, karena kita aktivitas kita di kolom chat. Kolom chat yang ada di Gmeet. Karena aktivitasnya ini direkam ya, kemudian nanti akan dianalisis oleh tim dari DGP ya. Jadi silakan diisikan di situ, silakan berkomentar nanti menunggu giliran. Suaranya Bu Margareta sepertinya ada gangguan ya. Saya belum. Silakan disampaikan di kolom chat tadi. Saya belum bisa nulis di kolom chatnya ini yang di mana ya Pak? Saya belum paham yang nulisnya di kolom chat. Mohon izin Bu Margareta ya, kayaknya suaranya sedang gangguan ya, sedang gangguan. Jadi Sudah ya Pak? Ya, Sudah suaranya sedang dengar gangguan Bu Margareta ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Dan apa-apa Bu Margareta di off-kan saja audionya, kemudian tuliskan di kolom chat. Kalaupun gangguan silakan dicatkan di WA-nya grup ya. Ya, grup. Suaranya kayaknya ada gangguan suara dari sana. Baik, sudah terisi ya. Bagaimana menuntun, saya maknai dalam konteks sosial budaya, Bu Santi sudah menjawab ya. Relevansi kata menuntun pada konteks sosial kultur yang ada di Kota Tarakan adalah dengan selalu mengarahkan siswa untuk mengembangkan sikap saling bekerja sama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati sesuai dengan salah satu budaya dari suku Tidung, yaitu Irau Tengkayu. Nah ini asik ini, sepertinya bisa diceritakan ini. Bu Santi, yang mana Bu Santi ya? Oke, silakan Bu Santi ya. Belum komentar tadi ya? Belum Pak. Oke, silakan, silakan Bu Santi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu guru hebat di Kota Tarakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Arif. Nama saya Santi Asmaradani. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Tarakan. Mohon maaf. Saya mengajar mata pelajaran desain dan produksi busana. Kenapa saya menulis dan mengaitkan sosial kultur, konteks sosial kulturnya ini adalah kaitannya dengan budaya suku Tidung, yaitu Irau Tengkayu. Dari yang saya pelajari mengenai Irau Tengkayu, di mana Irau Tengkayu ini kan melarung sebuah kapal, di mana di dalamnya ini terdapat saji-sajian yang intinya masyarakat suku Tidung ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diterima
Dan dalam pelaksanaan Iro Tengkayu ini dilarungnya kan secara bersama-sama, gotong royong. Tidak mungkin sebuah kapal yang begitu besar dilarungkan oleh satu orang saja secara individual. Pasti secara bergotong royong, saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghormati. Bukan merasa dirinya lah yang paling hebat di antara yang lain. Nah, disinilah saya mencoba untuk mengarahkan peserta didik saya, siswa saya, terutama pada saat pelajaran praktek. Terkadang ada siswa yang memang sudah bisa, terkadang yang namanya anak-anak ini, wah aku udah bisa meremehkan yang lain, atau tidak mau membantu temannya yang belum bisa. Nah, disitulah saya mencoba, ayo kamu sudah bisa, kamu sudah mendapatkan satu penilaian yang luar biasa dari ibu, silahkan kamu membantu rekan kamu yang merasa atau yang masih di bawah kamu, tanpa mengecilkan kemampuan dari temannya. Dan itu terus-terusan saya kembangkan dengan produktif. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini anak-anak secara berkelompok, secara bekerja sama bisa mengembangkan unit produksi yang ujung-ujungnya mereka juga mendapatkan penghargaan berupa imbalan dari pembayaran, dan itu membuat anak-anak menjadi semangat, materi yang saya berikan menjadi berjalan dengan baik, dan anak-anak pun mendapatkan satu ilmu atau pengalaman hidup yang luar biasa. Dan yang pastinya sebagai saya guru, di mana saya terus mengarahkan, karena saya beranggapan guru ini bukan hanya sebagai individu yang mengajarkan terus, tapi harus mau menjadi seorang fasilitator, harus mau mendengar apa yang dikeluhkan siswa, apa yang dimau siswa, sehingga harapan dari saya seorang pendidik untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa menjadi lebih bermakna. Itu saya mengambilnya dari sosial kulturnya, konteksnya yaitu dari Iro Tengkayu. Contohnya seperti itu. Terima kasih Bu Santi Asmaradani ya. Bu Santi asli orang Tarakan atau pendatang? Saya dari Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa. Iya. Cuma memang akhir-akhir ini Pak, karena sekolah kami dituntut di unit produksi untuk mengembangkan satu produk yang berkaitan dengan budaya lokal. Karena SMK, ya Bapak sendiri dari SMK kan pastinya lebih mengutamakan hasil produksinya dikaitkan dengan budaya lokal. Mau tidak mau saya harus mempelajari budaya lokal yang kaitannya dengan busana, salah satunya ya dari ikat kepalanya, dari singal, lalu dari motif batiknya. Jadi mau tidak mau saya juga harus belajar mengenai budaya dari suku Tidung itu sendiri, seperti itu. Dan itu terus-terusan saya perkenalkan dan saya terapkan kepada siswa, supaya harapan saya dimanapun kita berada, kita harus menghormati, menghargai budaya yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Santi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan rencana Bu Santi itu menjadi kenyataan, dan terus semangat untuk mengimplementasikan apa yang sudah Bu Santi itu kerjakan ya. Apalagi jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Kalimantan itu tujuannya adalah untuk menghamba pada murid gitu ya. Tapi dalam arti mutasi yang baik ya. Karena sekarang juga itu ya, bukan hanya kalimat Merdeka Belajar yang dikonotasikan negatif ya, menghamba pada murid. Kalimat penghamba itu juga dianggap sesuatu yang tidak baik gitu ya, menghamba, kayak murid itu dianggap Tuhan gitu, anggapannya seperti itu. Tapi ketika kita memahami kalimat-kalimat seperti itu, kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu, ya pasti ada makna tersendiri di balik kata menghamba pada murid itu. Bukan berarti kalau kita konotasikan negatif, menghamba itu ya kita menjadi bawahan bagi seorang murid gitu, tidak ya. Tapi harapannya adalah kita bisa melayani peserta didik itu dengan penuh kasih, dengan penuh sayang ya, dengan penuh jiwa raga kita sebagai seorang pendidik ya. Harapannya adalah seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, ketika kita belum mempelajari isi dari setiap
materi, maka anggapannya negatif ya. Dan itu terjadi nyata di lapangan ya. Bapak Ibu nanti kalau sudah keluar dari kegiatan ini 6 bulan ke depan, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi itu akan nyata gitu ya. Baik, luar biasa sekali Bu Santi ya, kemudian Bu Margareta menuntun tuh menurutnya adalah mengarahkan siswa dengan mencintai budaya setempat ya. Betul ya, budaya setempat karena memang berkaitan dengan bagaimana proses menuntun yang sebenar-benarnya ya. Kemudian Bu Nur Heti mengutamakan kearifan lokal budaya, Pak Ibrahim menuntun adalah sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerahnya. Menuntun kontekskan dengan sekolah, maka mengarahkan murid untuk mengarahkan murid untuk selalu memberikan bunyi mengerti, adab, sopan dan santun. Ya. Itu berkaitan dengan karakter. Kemudian Bu Sumarti ini juga begitu, dia menuntut dapat dimaknai memberikan bimbingan, mempertimbangkan nilai-nilai lokal, adat istiadat dan keunikan budaya serta mayoritas penduduk yang beroperasi sebagai nelayan ya, yang memiliki kultur berbagai macam suku, tapi saling menghargai satu sama yang lain. Saya yakin itu ya. Saya yakin apa yang dikatakan Bu Sumarti ini karena memang Indonesia ini berbagai suku ya jadi satu ya. Sepertinya kalau dilihat dari iklim dan budayanya ya, Tarakan itu seperti Balikpapan ya Bapak Ibu ya, banyak pendatangnya yang mana hidup rukun, damai dan saling bermatu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya ya, Margareta kayaknya suaranya masih belum bisa baik. Ya, masih gangguan Bu Margareta. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Terkait dengan kata menuntun. Ya, ya Bu, sebentar Bu ya. Nanti lagi ya. Terkait dengan kata kodrat alam dan kodrat zaman, tadi sepertinya waktu refleksi awal sudah disampaikan oleh Bu Sumartini kalau nggak salah ya. Bagaimana menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya, maka sekarang Bapak Ibu akan tuliskan ya, mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Pendidikan perlu mempertimbangkan mana dan potensi dan Baik, belum ada yang menjawab ya, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira apa ya jawaban yang tepat ya, gitu ya.
menjadi untuk Baik, Pak Ibrahim, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain, kodrat zaman itu akan selalu berubah dan berkembang sehingga anak harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi pada zaman yang akan mereka lalui. Oke, ya. Mungkin Bu Margareta ingin munculkan suara ya, berkomentar ya terkait ini ya. Silakan Bu Margareta. Siap Pak, selamat malam. Baik. Perkenalkan nama Malam. saya Ibu Margareta. Saya mengajar di SDN 023 Jembatan Besi, Tarakan. Menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap anak itu merupakan potensi yang di bawah dari lahir, di mana anak memiliki potensi yang berbeda. Jadi kita sebagai guru itu dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Apalagi di zaman sekarang yang berkaitan dengan kodrat zaman, itu anak bisa mengadopsi pengetahuan yang melalui teknologi atau dari internet. Maka kita sebagai pendidik harus membimbing atau mengarahkan potensi baik dan apabila anak itu ketika dia melakukan sesuatu yang salah, kita sebagai pendidik harus menuntun dia atau memberikan sesuatu hal yang baik supaya dia dari yang tadi melakukan hal yang jelek, dia bisa mengambil sisi positifnya supaya dia menjadi pribadi yang baik. Karena ketika kita mau melihat perkembangan zaman sekarang, Pak, anak lebih banyak bertutur kata yang tidak sopan karena mungkin mendengar dari game atau dari internet, sosial media. Maka kita sebagai pendidik menuntun atau mengarahkan anak hal-hal yang baik, terutama mengarahkan potensinya atau berakhlak mulianya untuk menjadi pribadi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terutama di dalam pendidikan, anak ketika dia lahir, dia sudah memiliki potensi atau kodrat yang dibawa dari lahir. Nah, sebagai seorang pendidik, kita mengarahkan anak itu menjadi untuk menggapai apa yang diinginkan. Jadi di sekolah itu saya sering mengarahkan anak-anak, apalagi anak itu kadang setiap anak berbeda-beda potensinya, Pak. Jadi saya sebagai guru tidak pernah memaksa kehendak saya kepada siswa, apalagi setiap anak punya potensi yang berbeda. Nah, jadi seperti yang kita lihat di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus menuntun apa yang menjadi kodrat setiap siswa, baik itu mengikuti kodrat zamannya sekarang maupun apa yang menjadi potensi dasarnya yang dia bawa. Terutama kalau saya di sekolah sering mengarahkan siswa ke hal-hal keterampilan, Pak. Apalagi setiap anak itu keterampilan seperti anak yang suka menari atau anak yang suka bernyanyi, itu saya mengarahkan ke bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Margareta ya, luar biasa sekali ya bahwa anak itu terlahir berdasarkan kodrat alamnya gitu ya. Tidak dipaksakan ya. Jangan dipaksakan ketika anak-anak itu kodrat alamnya berada di Tarakan ya. Kemudian diminta sesuai dengan kodrat alam yang ada di Balikpapan gitu ya. Itu juga tidak bisa ya. Kemudian
berdasarkan kodrat zamannya, dia lahir pada zaman apa gitu ya. Ketika dia dilahirkan pada zaman yang sudah berkembang teknologi yang begitu pesat, jangan paksakan anak untuk tidak menggunakan teknologi gitu ya. Nah, kita sebagai guru kan diminta untuk menuntun itu ya. Sebagai guru kita diminta untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan kondisi zaman yang ada saat ini ya. Alamnya kota ya, kota Tarakan seandainya ya, kota Tarakan ini kan alamnya sudah alam perkotaan. Kemudian teknologi sudah masuk dengan berbagai macam jenis dan lain sebagainya. Kemudian kita melarang, kamu jangan usah pakai HP gitu ya. Kamu jangan menggunakan HP untuk di kelas gitu ya. Itu juga salah satu hal yang sebenarnya menurut saya juga tidak sesuai ya. Tapi kita usahakan bagaimana sih supaya HP yang ada di kantong anak-anak ini menjadi bahan. Oh ya anak-anak, kita gunakan HP yuk untuk mencari seandainya. Paling mudah saja, ayo kita mencari yuk. Seandainya contohnya adalah asal mula ikan itu dari mana sih prosesnya gitu ya. Silakan mereka bisa menggunakan HP untuk mencari ya. Nah itu artinya bagaimana bahwa kita itu bisa mengkorelasikan ya, antara keilmuan yang kita miliki dengan teknologi yang ada. Luar biasa sekali Bu Margareta ya, bahwa pendidikan itu ya sesuaikan dengan kodratnya ya. Jangan kita paksakan ya, supaya anak-anak itu ngikut apa yang diharapkan oleh kita, tetapi anak-anak itu bisa berjalan sesuai dengan kodratnya ya. Seperti itu ya. Tetapi tetap aja menggunakan etika dan karakter yang sesuai dengan norma-norma berlaku gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti saya boleh pakai teknologi kok, tapi tidak disesuaikan sama kebutuhan gitu ya. Waktunya kalau orang muslim ya waktunya sholat itu sholat gitu ya. Kalau ibadah orang non muslim ya ibadahnya ya ibadah. Jangan sampai mentang-mentang teknologi nanti sholatnya atau ibadahnya pakai teknologi gitu ya. Itu juga bisa mengarah pada penyalahgunaan kodrat yang ada. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak Ibu sudah berkomentar banyak hal ya. Luar biasa sekali ya, artinya apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul eksplorasi konsep dan mulai dari diri sudah nampak jelas ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan itu ya. Kemudian kira-kira dari sekian banyak rekan-rekan tadi ada yang belum berkomentar selain PP yang belum saya kasih kesempatan untuk berbicara. Bu Nur Heti sudah ya? Bu Nur Saya Heti belum ya? Bapak. Ya. Oke, Nur Heti ya. Oke, ada satu pertanyaan buat Bu Nur Heti. Bu Nur Heti ngajar SD, SMP, SMA, SMK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya. Semangat ya Pak walaupun sudah malam. Jadi di sini nih saya termasuk jenjang yang paling rendah Bapak. Saya instansi di TK Karya Pertiwi Tarakan Karangbalik Bapak. Ya. Jadi Bu Nur Heti, sebentar Bu Nur Heti ya. Iya. Ibu dari TK ya, Bu dari TK. Iya. Ini ada satu pertanyaan ya tadi. Pas kebetulan itu tadi yang Saya lain PAUD, sudah anak usia dini ya. Nah, oh PAUD ya. Oke ya. PAUD luar biasa sekali ya, PAUD bisa ikut PGP ya. Ya mudah-mudahan nanti Ibu bisa. Semoga saya dapat banyak ilmu ya Pak ya. Dari Bapak-bapak yang luar biasa. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, Bu Nur Heti, saya mau tanya ini Bu Nur Heti ya. Kira-kira Ibu sebagai guru di PAUD gitu ya, kira-kira relevansinya terkait dengan pemikiran KHD yang berkaitan dengan pendidikan yang berhamba pada anak itu kira-kira relevansinya apa Bu kalau dengan kondisi Ibu sebagai di jenjang PAUD ya? Ya, kalau menurut saya Pak ya, berhamba itu di sini tuh mendidik anak. Saya sebagai pendidik tuh dalam mendidik anak itu saya tidak memberi batasan. Jadi saya memberikan keleluasaan Pak ya. Jadi kalau anak di TK tuh Pak kadang lebih kreatif dari ibu gurunya. Kalau anak di TK itu, jadi
apabila kita memberikan misalnya kreativitas, misalnya bermain balok gitu Pak, membuat orang dia akan lebih bagus cara membuat orangnya daripada gurunya gitu. Jadi kalau untuk mendidik kami berdasarkan minatnya Pak, berdasarkan minat anak, tapi kami tetap arahkan gitu. Walaupun berdasarkan, jadi kami memberi kebebasan, misalnya hari ini kita akan bermain membuat kolam renang dengan menggunakan media balok. Itu anak-anak membuat kolam renangnya itu kadang dia tidak mau dengan balok saja Pak medianya. Ibu saya nggak mau balok, saya mau dengan menggunakan plastisin. Jadi kita sebagai pendidik juga tidak menutup untuk memberi kebebasan kepada anak dalam berkreativitas. Gitu, Pak. Jadi biasanya pemikirannya bisa lebih rasa ingin tahu untuk di anak PAUD itu lebih besar Bapak, rasa ingin tahu. Ya, ya betul luar biasa sekali ya Bu Nur Heti ya, bahwa menghamba itu adalah bagaimana bisa mengarahkan, menuntun anak-anak itu menjadi kreatif, inovatif, apalagi kalau dikorelasikan dengan pembelajaran di jenjang PAUD gitu. Luar biasa sekali ya, bahwa memang ya anak-anak kalau jenjangnya semakin di bawah itu biasanya kalau kita analogikan dengan gelas ya, gelasnya itu masih belum terisi air. Nah, bagaimana kita bisa mengisi gelas tersebut dengan air yang mungkin airnya bisa jernih, atau airnya bisa kita campur dengan gula, kita tambahkan dengan kopi, kita aduk ya, kita aduk supaya gula, kopi dan air itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu salah satunya kalau kita analogikan dengan gelas yang kosong. Kemudian juga gitu ya, kalau kita samakan dengan kertas ya. Ya, jenjang yang paling rendah itu ada kertas yang kosong. Bagaimana kita bisa menulis di dalam kertas tersebut menjadi sebuah tulisan yang bermakna, atau hanya sebuah tulisan biasa yang nantinya hanya akan ditempel di tempat yang biasa. Itu luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana kita bisa merelevansikan antara pemikiran-pemikiran yang ada di pemikiran refleksi Ki Hajar Dewantara juga dengan kondisi bagaimana sih kita menghamba pada anak, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa kata menghamba ini konotasinya adalah konotasi yang positif ya, bukan dikonotasikan dengan konotasi negatif ya. Saya pernah berdebat dengan orang ya, beberapa orang mengatakan bahwa kalimat menghamba ini ya nggak bagus gitu ya. Kenapa harus kata menghamba gitu? Kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan menghamba pada murid ya? Padahal itu kalau dalam bahasa, mohon maaf ya yang muslim ya, dalam bahasa Islam ya, menghamba itu kan berarti dianggap murid itu adalah Tuhan. Seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kita tidak bicara sejauh itu. Tapi bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita bahwa menghamba yang dimaksud di sini adalah kita menyadari bahwa murid itu adalah yang kita layani. Gitu ya. Murid itu adalah yang benar-benar hidup kita itu disokong oleh mereka. Itu kan harus kita sadari bahwa murid-murid itulah yang memberi makan kita. Ya, kita harus melayani mereka. Ya kan Bapak Ibu? Ya, ya benar Pak. Ya, yang gaji memang kita pemerintah seandainya, atau yang gaji adalah wali murid gitu ya. Tetapi cobalah kalau kita berbicara tentang itu, maka kalau tidak ada murid kita mau bagaimana gitu ya. Tahun 2019-2020 pada saat COVID seperti apa ya, kita tidak punya murid ya, kita harus belajar dari jarak jauh bagaimana tergopoh-gopohnya kita tanpa mereka gitu. Dan saya yakin murid juga begitu, orang tua juga merasakan hal yang sama, ternyata menjadi guru itu susah gitu ya, ketika mereka tiap hari di rumah harus mengajar seperti guru, mereka juga pasti stres ya. Apalagi satu punya anak TK, satunya lagi SD, satunya lagi SMP ya, dengan 3 pelajaran yang berbeda gitu. Nah, itu juga menyadarkan pada orang tua bahwa ternyata guru itu dibutuhkan, dan itu juga menyadarkan pada kita bahwa tanpa murid siapa sih kita ya. Artinya kita sama-sama untuk bisa saling menunjukkan ya bahwa pendidikan itu bukan hanya kita sebagai pendidik, tapi harus ada yang dididik ya. Tetapi
didik tanpa ada yang membidik itu juga pemerintah, atau kalau non pemerintah ya yayasan ya, tanpa ada mereka kita juga akan kuat bagaimana mengaturnya gitu. Itulah hal-hal yang menjadi dan perlu kita kuasai dan kita kuatkan, bahwa pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara itu tujuannya untuk proses pembelajaran lebih baik itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini sudah pukul 9.15, masih ada 15 menit lagi. Saya ingin dengar deh, Bu Windy sama Pak Suwardi, ada orangnya? Kalau tadi saya berbicara dan ngobrol merefleksikan tentang LMS ya. Nah, sekarang saya ingin berkenalan dengan Pak Suwardi nih ya. Pengalaman Pak Suwardi sebagai seorang PP ini bisa diceritakan Pak Suwardi ya, supaya teman-teman yang CGP ini suatu saat mungkin setelah lulus guru penggerak bisa lanjut ke pengajar praktik atau bahkan ke fasilitator seperti saya. Silakan Pak Suwardi terlebih dahulu, setelah itu akan disambung Bu Asmiana. Bu Windy Asmiana ya. Silakan Pak Suwardi. Oke, baik Pak Aris, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua, luar biasa. Saya pengajar praktik angkatan 10, sebenarnya cuma ditugaskan di angkatan 11 karena kita harus gabung antara angkatan 10 dengan angkatan 11. Di sini sebagai CGP yang akan saya bersamai kurang lebih 6 bulan, Pak Heri, Bu Fitri, Bu Santi, dan Pak Ibrahim. Oh, semuanya luar biasa. Sudah memberikan warna baru dalam pendidikan kita. Dalam artian, kalau saya kemarin di guru penggerak itu di angkatan pertama untuk Tarakan, angkatan 4. Nah, sekarang kita sudah harus melahirkan lagi para guru-guru penggerak baru yang mungkin harus berkolaborasi bersama bagaimana mengangkat pendidikan di Kota Tarakan ini menjadi lebih baik. Nah, Pak Aris, saya saya mendengarkan dari awal, walaupun saya tadi off cam, tapi saya menyimak dari awal. Sangat-sangat luar biasa pemahaman Bapak Ibu guru ini. Ternyata mereka sebenarnya tanpa melalui dalam artian tanpa konsep yang jelas dengan adanya guru penggerak ini, sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah melakukan hal-hal yang betul-betul datang sebagai guru dengan pemahaman yang betul-betul bagaimana murid itu bisa belajar sepenuhnya, kembali lagi ke gurunya kah? Bagaimana guru itu bisa memberikan ilmu yang benar-benar datang dari hati. Nah, sekarang kalau kita lihat di lapangan, banyak dalam tanda kutip ya, sebagian mungkin datang ngajar yang penting memberikan materi tanpa memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Seperti itu Pak Aris. Tapi sekarang dengan adanya program guru penggerak, sebenarnya kalau dari awal program ini ada, sebenarnya baik sekali. Apalagi kalau kita memahami secara mendalam apa filosofi dari KHD, bagaimana pendidikan itu yang benar-benar kita memerdekakan murid. Fokus kita kan peserta didik itu menerima pelajaran betul-betul tidak ada paksaan. Mereka menemukan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami. Betul-betul kita hadir hanya sebagai penuntun atau kita hadir hanya sebagai pembimbing, seperti itu. Kita di depan, di tengah, dan di belakang yang menjadi kata-kata sakti dari Bapak KHD itu, Inga Susung Tulodo, Ingma Dia Mungkar, Sesturi Handayani. Betul-betul kita hadir di posisi yang 3 itu. Itu sih Pak yang saya dapatkan dari Bapak Ibu guru CGP hebat ini, luar biasa. Antara konsep mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep sudah begitu nyambung. Dan juga sempat saya ngintip di beberapa tulisan-tulisan beliau-beliau ini sangat-sangat menarik dan beragam, disesuaikan dengan karakter di mana sekolah beliau-beliau ini berada. Sangat-sangat luar biasa. Intinya di sini pun saya dan Bu Windy hadir sebagai pengajar praktik, sebenarnya sama-sama belajar juga, karena terlalu lamanya sudah pendidikan kita di guru penggerak 2022 sekarang 2024 ya, dengan belajar bersama seperti ini
terasa terbangunkan kembali dan mengingat-ingat hal-hal yang pernah kita lewati di pendidikan guru penggerak. Sukses untuk semua Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa tetap fight sampai 6 bulan ke depan, dan kita di tanggal 22 Juni akan ketemu di Loka 0. Ya, itu Pak Aris, Baik. terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Suwardi ya, luar biasa sekali ya. Pak Suwardi telah memberikan refleksinya terkait dengan rekan-rekan CGP, dan juga beliau sudah memberikan pengalaman beliau ketika menjadi seorang CGP Angkatan 4 dan sekarang sudah menjadi PP ya, pendamping bagi Bapak Ibu semua yang nanti secara langsung akan selalu ketemu di PI dan Lokakarya gitu ya Pak Suwardi ya. Luar biasa sekali ya. Semangat Pak Suwardi, semangat Bapak Ibu CGP semua. Saya mau dengar suaranya Bu Windy Asmiana. Silakan Bu Windy. Ada Bu Windy-nya? Halo Bu Windy. Wah, mungkin Bu Windy lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya, sehingga Mohon kondisinya maaf masih Pak off Aris, cam ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Pak Aris, saya menginformasikan di kolom chat ini Bu Windy memang lagi kurang sehat Pak. Dia lagi di rumah sakit. Jadi Oh iya. mudah-mudahan beliau Oke. ya, mohon maaf. Oke, baik. Nanti kan kita bertemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih informasinya Pak Suwardi ya. Baik ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ya pertemuan perdana kita kali ini ya. Kita bisa saling berbagi, saling memberikan refleksi, saling memberikan pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan sekitar ya. Kita akan bertemu selama 6 bulan ke depan secara daring bersama saya. Nanti akan sering ketemu dengan Pak Suwardi dan Bu Windy dalam pendampingan individu dan juga dalam Lokakarya ya. Maka dari itu saya harapkan Bapak Ibu tetap jaga semangatnya ya. Mungkin di modul 1 semangat ya Pak Suwardi ya, nanti kena di modul 1-4 kalau nggak berkaitan dengan sosial emosional, di modul 2 dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu juga akan merasakan sepertinya modulnya memang sesuai dengan kondisi waktu pelaksanaan gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan hal-hal itu. Baik Bapak Ibu ya. Terkait dengan substansi modul yang ada di sini ya, bahwa konsep refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nanti Bapak Ibu akan menemukan ya, interpretasi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian akan menemukan ya terkait dengan budi pekerti yang sebenarnya harus dimiliki oleh kita pendidik dan juga tenaga terdidiknya, atau dalam hal ini adalah kita bisa cipta, rasa, karsa, dan karya. Ini seperti nanti akan muncul dalam tugas-tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan besok ya. Kemudian potret pendidikan di zaman kolonial sampai dan ini masa kini, Bapak Ibu juga tadi sudah banyak memberikan refleksi, kemudian pemikiran-pemikiran lain berkaitan dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan, kemudian kodrat yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian proses menuntun yang seperti apa, itu Bapak Ibu tadi sudah Bapak Ibu jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, dan juga Bapak Ibu juga sudah jelaskan di LMS ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi modal kita untuk bisa mengimplementasikan atas apa yang sudah kita pelajari. Seperti yang dikatakan Pak Suwardi tadi, bahwa Pak Suwardi juga dalam hal ini belajar ya, sama saya juga sebagai fasilitator dalam hal ini juga kita sama-sama belajar, sama-sama untuk bisa saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ya. Kalau saya saat ini posisinya adalah sebagai seorang pemimpin dalam lingkungan pembelajaran, maka saya juga proses bagaimana saya bisa menerapkan ya prinsip-prinsip dan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan kerja saya, di lingkungan yang saya pimpin. Saya rasa rekan-rekan juga nanti akan ada pada posisi-posisi seperti itu. Gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, hari ini ya. Besok kita akan ketemu lagi jam 8 ya, jam 8 malam ya. Sepakat ya? Iya ya, nanti kalau memang ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak bisa gunakan secara full, nanti silahkan dikomunikasikan dengan saya, Pak Suwardi, Bu Windy sebagai PP untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, kalau bertanya di grup silahkan disampaikan, kalau bertanya langsung ke saya di Japri, monggo ya.
sangat terbuka sekali, tapi dalam proses saat ini terkadang saya kalau nomornya belum simpan, silakan nanti munculkan nama dan CIP asal mana, karena proses saat ini di Balikpapan ada proses PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, mana kadang ada orang yang menghubungi saya tanpa identitas ya, kemudian meminta sesuatu yang tidak harusnya gitu. Jadi silakan nanti kalau mau menjawab. Tapi kalau mau bertanya itu kan ya, mohon maaf kalau di grup kadang bahasanya terlalu singkat sehingga Bapak Ibu merasa wah harus ke ini gitu ya. Sebenarnya tidak ya, karena memang mungkin saya menjawabnya sambil mengertikan hal-hal yang lain. Sampai di kita di pertemuan kita kali ini ya, kita sudah melaksanakan dan tanya jawab, kemudian balik sudah saya sampaikan, kemudian saya juga sudah menyampaikan penguatan-penguatan yang ada ya. Kemudian untuk pembelajaran ya, pembelajaran besok seperti yang saya sampaikan bahwa besok kita akan masuk di modul penugasan ya, penyiapan presentasi dan diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu disiapkan ya materinya, disilakan dipelajari di modulnya, kira-kira tugasnya besok seperti apa. Jadi ketika kita pertemuan kita sudah melaksanakan diskusi untuk persiapan presentasi di hari berikutnya ya, kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 gitu ya. Jadi besok kita kurang lebih 3 jam ya Pak Suwardi ya, 3 atau 4 jam besok itu. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita foto bersama ya. Biasanya memang seperti itu, kita foto bersama, salah satu akan memimpin foto ya. Silakan Pak, siapa yang ingin foto? Kita buka dulu videonya semua. Pak Heri mungkin bisa memimpin untuk foto di sana ya, shortcutnya ya. Silakan difoto. Bapak Ibu, kita buka dulu videonya semua. Oke. Udah difoto, langsung di-share di grup. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Ya, kayak gimana, gini atau apa ya, silakan. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Videonya dibuka semua ya. Videonya semua sudah. Bentar Pak, saya coba cek settingan saya dulu. 3 orang memang tidak aktif ya Pak, kameranya Pak? Nggak aktif ya. Kalau di sini karena kayaknya signalnya ya, ada yang tertutup. Ya sudah, kita coba mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kegiatan kita telah berakhir ya, kegiatan perdana kita. Kita sampai jumpa lagi besok. Jangan lupa ya Bapak Ibu, sering-sering buka LMS-nya, sering-sering dikerjakan tugas-tugas yang ada. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan di grup atau japri ke saya atau ke Pak Suwardi, Bu Windy atau teman-teman yang lain untuk saling berdiskusi walaupun tanpa media sinkronus ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya mungkin tidak sengaja ataupun hal-hal yang mungkin menyinggung Bapak Ibu baik dalam pertemuan ini maupun di dalam grup yang ada di grup WhatsApp kita ya. Terima kasih semua Bu Margareta, Bu Sumartini, Bu Nurheti, Bu Fitriani, Bu Santi, Bu Rahmawati, Pak Ibrahim, Pak Suwardi, Bu Windy Asmiana dan Pak Heri Duyanto. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok teman-teman. Oke. Selamat malam semuanya. Bismillah. Izin Bapak Ibu ya, saya share foto tadi di grup